Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Febrian dan rekan saya Tiffany Ayu Rahmadani. Kami dari PGSD Non-Reguler Semester 3 Universitas Muhadi Setiabudi. Di sini kami akan menyampaikan materi mengenai pendekatan-pendekatan dalam kurikulum dan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Tiffany. Mari simak video ini dengan baik dan catat hal-hal pentingnya. A. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya sesuatu proses yang sifatnya masih sangat umum dengan cakupan teoretis tertentu. B. Pendekatan pembelajaran di SD. Yang pertama, pendekatan konsep. Pendekatan ini bergantung pada apa yang diajarkan guru berupa bahan atau isi pembelajaran dan lebih bersifat kognitif. Yang kedua, pendekatan keterampilan. Proses pendekatan keterampilan. Proses menekankan pentingnya kebermaknaan belajar untuk mencapai hasil yang memadai. C. Pendekatan pembelajaran IPS di SD. Dalam pembelajaran IPS di sekolah dasar akan disajikan beberapa model terpilih yang dapat diterapkan di SD, yaitu 1. Pendekatan ekspositori berorientasi nilai dan sikap. Yang kedua, pendekatan analitik keteladanan. Yang ketiga, pendekatan kajian nilai. Yang keempat, pendekatan integratif konsep dan nilai. Oke, untuk selanjutnya saya Cindy akan menjelaskan beberapa model pendekatan pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, pendekatan ekspositori berorientasi nilai dan sikap. Tujuannya adalah menyampaikan secara dialogis melalui ceramah, peragaan, dan tanya jawab. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama, guru memilih suatu nilai yang sudah seharusnya diterima oleh semua murid karena memang telah diterima kebenarannya. Yang kedua, guru menyiapkan media pembelajaran. Yang ketiga, guru menyajikan konsep nilai dengan memanfaatkan peragaan yang telah disiapkan diselingi dialog yang hangat mengenai pentingnya nilai. Yang keempat, menguasai murid untuk menerapkan nilai-nilai yang telah dikaji dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kelima, pada kesempatan selanjutnya, guru meminta laporan penerapan nilai itu dan membicarakannya kembali di kelas. Yang kedua, pendekatan analitik keteladanan. Tujuannya adalah menangkap nilai atau sikap melalui analisis sampel keteladanan dalam masyarakat dalam berbagai bidang, di berbagai tempat, dan dalam berbagai era atau kurun waktu dan memotivasi murid untuk mengadaptasi keteladanan itu. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, guru menentukan sampel keteladanan dalam berbagai bidang. 2. Guru membaca dan menyediakan sumber informasi, bisa berupa buku, majalah, clipping, koran, gambar, rekaman, film, dan lain-lain. 3. Guru menyajikan pertanyaan mengapa. Misalnya, mengapa hal tersebut perlu dipahami? 4. Secara berkelompok, murid mencari jawaban dengan memanfaatkan sumber yang ada. 5. Guru memimpin diskusi kelas setelah masing-masing kelompok selesai mendapatkan jawaban dari sumber informasi yang ada. 6. Bersama murid, guru mengidentifikasi ciri-ciri keteladanan dari sampel. 7. Bersama murid, guru memilih ciri mana yang dapat diterapkan oleh murid
sesuai dengan tingkat usia dan lingkungannya. 8. Guru menugaskan murid untuk mencoba menerapkan ciri keteladanan yang dipilih. 9. Guru meminta kesan-kesan dari setiap murid. Untuk pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan kajian nilai yang memiliki tujuan untuk menangkap nilai melalui kajian nilai secara sistematis dan mendasar. Langkah-langkahnya, yang pertama, membahas apa hakikat dari objek, peristiwa, atau kebijaksanaan yang akan dinilai. Misalnya masalah pemerataan. Yang pertama, membahas kriteria untuk menilai pemerataan. Yang kedua, menyepakati kriterianya. 2. Membahas konsekuensi penerapan kriteria, dalam hal ini untuk menilai masalah pemerataan. 3. Menguji keberlakuan kriteria dengan cara melihat kekurangan dan kebaikan dari kriteria tersebut. 4. Memberikan justifikasi kriteria dengan cara melihat apakah kriteria itu dapat diterapkan secara ajeg atau konsisten. Apabila ternyata ajeg atau konsisten, dapat diterima pengambilan keputusan telah selesai. Yang keempat, pendekatan integratif konsep dan nilai. Tujuannya adalah menangkap nilai yang melekat atau merupakan implikasi dan suatu konsep melalui kajian akademis. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama, guru menetapkan suatu konsep yang akan dibahas, yang memiliki implikasi nilai atau mengandung nilai. Misalnya, konsep banjir yang diperkirakan memiliki implikasi nilai cinta lingkungan, kepedulian, sosial, gotong royong, dan lain-lain. Yang kedua, guru bersama murid membahas sebab dan akibat banjir secara akademis melalui analisis pemecahan masalah dengan menggunakan matriks sebagai berikut. Nah, mari kita perhatikan. Dalam matriks tersebut menyajikan sebuah bencana, yaitu bencana banjir, di mana ada sebab dan akibatnya. Dalam matriks tersebut tertuliskan untuk sebab dan akibatnya ada 2 faktor. Yang pertama faktor alam dan yang kedua faktor manusia. Maka dari itu, peserta didik diminta untuk memecahkan masalah mengenai sebab dan akibat dari bencana banjir. Untuk langkah yang ketiga, yaitu memusatkan perhatian pada sebab dan akibat banjir dari sudut manusia. Misalnya, bencana banjir disebabkan karena penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh manusia. 4. Mengangkat isu nilai atau sikap atau moral dari masalah penebangan hutan dan kesengsaraan melalui dialog guru-murid atau diskusi kelompok. 5. Membahas secara analitis cara-cara penanggulangan banjir dari sudut manusia dan mengangkat isu nilai atau sikap atau moral yang terkait pada cara itu. 6. Memusatkan perhatian pada faktornya. 7. Memberi penguasaan pentingnya unsur manusia, khusus nilai, sikap, moral dalam memelihara kelangsungan hidup agar lebih baik dan lebih menenangkan. Kemudian ada pula pendekatan dalam pengajaran IPS di sekolah dasar. Yang pertama, pendekatan kognitif, meliputi 3 aspek, yaitu 1. Aspek pengetahuan atau knowledge, kedua, aspek pemahaman atau comprehension, dan yang ketiga yaitu aspek penerapan atau application. Menurut Kurikulum Pendidikan Dasar tahun 1994, tujuan pendidikan ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar adalah sarana pengembangan kemampuan dan sikap rasional yang bermuara pada pembentukan individu sebagai aktor sosial yang cerdas.
Pendekatan yang cocok untuk mengembangkan kecerdasan rasional adalah pendekatan yang berorientasi pada proses penelitian dan konseptualisasi. Nah, pendekatan kognitif ini memiliki karakter meneliti dan mengkonseptualisasi. Pendekatan proses dikenal sebagai pendekatan inquiry, sedangkan proses konseptualisasi dan proses penelitian adalah dua pendekatan kognitif, di mana satu sama lain saling mengisi. Proses konseptualisasi diperlukan dalam proses penelitian pada saat melakukan dedukasi dan mendefinisikan istilah, serta pada saat penarikan kesimpulan. Sebaliknya, proses penelitian diperlukan dalam proses konseptualisasi, terutama pada saat perumusan generalisasi dan teori. Baik, demikian pemaparan materi dari kami mengenai pendekatan-pendekatan dalam kurikulum dan pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di sekolah dasar. Menjual saham ke Pak Sultan. Jika ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan. Sekian dari kami, kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.